Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Kamal Kola. Semoga apa-apa yang ada di dalam video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Oke, kali ini saya akan membahas tentang komenan orang, yang mana apakah boleh niat wudhu dalam kamar mandi. Dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi, yang mana nama asli beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau lahir di desa Nawah. Oleh karena itu, beliau dijuluki An-Nawawi. Desa Nawah adalah desa yang dekat dengan kota Damaskus. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah. Dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkar bahwasannya di dalam babun nahyi 'anil dzikri wal kalami 'alal khala'i. Beliau Imam Nawawi berkata, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il hajati, sawa'un kana fi suhra'i aw fil bunyani, wa sawa'un fi dzalika jami'il adhkari wal kalami, illa kalamad darurah, hatta qala ba'du ashabina, idza 'atasa la yahmadillaha ta'ala, wa la yusammit 'atishan, wala yaruddas salama wala yujibal muadzina wa yakunu al musallimu muqassiran la yastahiqqu jawaban wal kalamu bihadza kullihi makruhun karahata tanzih wala yahrum fa in atasa fahamdulillahi ta'ala biqalbi wa lam yuharrik lisanu fala ba'sa wa kadzalika yaf'alu halal jima'i, yang mana artinya adalah ini adalah sebuah bab yang menerangkan tentang larangan-larangan berzikir atau berbicara di dalam toilet. Berzikir atau berbicara dimakruhkan ketika kita sedang buang hajat. Baik hajat itu dilakukan di tempat terbuka atau umum, atau memang di dalam ruangan. Kemakruhan tersebut berlaku pada semua jenis zikir atau pembicaraan, kecuali perkataan yang memang itu sifatnya darurat. Seperti apa? Seperti misal kita pas di WC ada ular, kita ketakutan, kita boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Misal lagi, ketika kita di WC, terus kita sakit, kita gak mampu untuk berdiri, maka kita juga boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Bahkan ulama Syafi'iyah atau ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwasannya ketika di dalam WC kok ada orang yang bersin, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah ataupun menjawabnya atau membaca tasmid yarhamukallah. Tidak dianjurkan juga menjawab azan ketika azan berkumandang. Dan apabila ada seorang yang mengucapkan salam atau orang yang salam tapi dia lalai, maka kita tidak boleh menjawabnya ketika kita memang berada di dalam kamar mandi. Dan mengucapkan ucapan yang ada di dalam keterangan tadi itu dihukumi makruh tanzih, tidak sampai ke taraf haram. Maka andai kata kok kita bersin di dalam toilet, maka kita boleh mengucapkan hamdalah, tapi harus di dalam hati, tidak boleh melafadzkannya. Hal tersebut juga dilakukan ketika seseorang sedang berjima atau hubungan suami istri. Jadi keterangan yang saya ambil dari ibarat kitab tadi menyimpulkan bahwasannya seorang itu tidak boleh melafadzkan liat di dalam WC atau di dalam kamar mandi. Dan ini perlu didengarkan baik-baik, bahwasannya di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan apa sih yang dimaksud niat itu. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffadhu biha sunnah. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dengan bersamaan pekerjaannya. Misal kita mau niat sholat, maka kita niatnya pas takbiratul ihram. Awal mula kita sholat, awal mula kewajiban dalam sholat, rukun dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka ketika kita takbiratul ihram, kita harus niat. Nah, itu adalah niat. Menyengaja sesuatu dengan bersamaan pekerjaannya. Terus wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ini perlu diingat bahwasannya niat itu tempatnya di dalam hati.
Kok ada orang yang niat gak di dalam hati, maka ibadahnya gak sah. Adapun melafadzkan niat, itu adalah sunnah. Kita mengomongkan niat, misal kita niat wudhu, kita niat nawaitul wudhu al-raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Maka kita melafadzkan niat itu dihukumi sunnah. Yang wajib adalah kita niat di dalam hati dengan menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Misal kita wudhu. Wudhu itu niatnya pas kita membasuh muka. Pada saat kita membasuh muka, maka hati ini harus berniat. Hati ini harus berbicara nawaitul wudu'a dan seterusnya. Maka kok melafadzkannya tadi itu hukumnya sunnah. Yang wajib pas pada waktu membasuh muka itu di hati kita harus bersamaan melakukan basuh muka dengan hati kita mengucapkan niat wudhu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.